wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah Masjid Al-Masyarul Haram yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tema bagaimana memuliakan bulan Rajab sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Karena sekarang kita sudah berada di bulan Rajab. Tanggal berapa? 7. Sudah berada di tanggal 7 di bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang sangat dihormati oleh kaum muslimin, dan bahkan bulan ini juga dihormati oleh ghairul Islam, oleh selain Islam, yaitu wabil khusus pada zaman jahiliyah, di mana orang-orang Arab jahili mengagungkan bulan Rajab ini dengan berbagai macam ritual, bahkan mungkin perayaan, dengan berbagai macam cara, dan juga memberi nama dengan berbagai macam nama. Di antaranya orang-orang Arab dulu ini ditemukan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Raja Al-Utaridi. Orang-orang Arab dulu menamai bulan Arab ini dengan nama Munassilul Asina. Munassilul Asina artinya mencabut besi dari senjata, mencabut besi dari tombak, atau mencabut besi dari panah. Bahasa Arabnya disebut Munassilul Asina. Dijelaskan oleh Abu Raja, beliau mengatakan, kunna na'budul hajar. Kami dulu di masa jahiliyah menyembah batu, Tuhannya itu batu. Faida wajadna hajaron, maka apabila kami menemukan batu yang huwa akhyaru, yang lebih baik, sudah menyembah batu lalu menemukan batu akhyar yang lebih baik dari batu sesembahan sebelumnya, maka alqainahu, kami buang batu yang lama, wa akhadnal akhar, dan kami ambil batu yang baru. Jadi di zaman jahiliyah mah Tuhan itu bisa dibuang. Ketika menyembah batu ini udah jelek nih batu, cari ada batu baru, mungkin batu akik ya, batu yang akhyar, batu yang lebih bagus, maka dibuang batu lama, diambil batu yang baru. Faidah lam najid hajaran, apabila kami tidak menemukan batu, jamakna juswatan biturab, maka kami akan mengumpulkan tumpukan-tumpukan tanah, seperti anak-anak main pasir. Sumajina bisyad, lalu kami akan membawa seekor kambing, fahalamna alaihi, lalu kami memeras air susunya, sumatuf nabihi, lalu kami melakukan tawaf di situ. Faida dakhala syahrul rajabin, apabila masuk bulan Rajab, kuna, kami mengatakan munassilul asina. Bulan Rajab ini kami sebut dengan nama Munassilul Asina. Maka fala nad'u rumhan fihi hadidah, wala sahman fihi kami tidak membiarkan panah kecuali kami cabut,
dan juga kami tidak membiarkan tombak kecuali kami cabut besinya, illa nazanahu wa alqainahu syahrazat, kecuali kami cabut dan kami lemparkan pada bulan Rajab. Kenapa mereka melemparkan atau mencabut besi-besi dari panah, besi-besi dari tombak? Ini saking menjauhinya pertengkaran, saking menjauhi peperangan. Tidak boleh ada riak-riak konflik pada bulan Rajab. Tidak boleh ada perselisihan di bulan Rajab. Karena mereka meyakini perselisihan, pertengkaran, konflik, peperangan yang dilakukan pada bulan Rajab itu dosanya lebih besar daripada dilakukan di luar bulan Rajab. Nah, sampai kalaupun mereka bertemu dengan seorang yang membunuh ayahnya, saking menghormati bulan ini mereka tidak akan membalas. Nah, itulah orang-orang jahiliyah dulu menghormati bulan ini. Kemudian yang kedua, bulan Rajab ini juga disebut Atiroh. Atiroh. Atiroh itu adalah sebuah penyembelihan, yaitu binatang yang disembelih pada zaman jahiliyah pada tanggal 10 di bulan Rajab. Dan mereka menamai upacara penyembelihan binatang itu dengan nama Rajabiyah, Rajaban. Dan ini sebagai bentuk taqarrub dan ibadah kepada Allah bagi mereka dulu. Acara kurbannya itu kalau kita tanggal 10 bulan Dzulhijjah, kalau mereka tanggal 10 bulan Rajab. Maka Nabi SAW memperingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, la faro'a wala atira. Di dalam syariat Islam itu tidak ada upacara faro', juga tidak ada upacara atira. Apa yang dimaksud dengan faro'? Dijelaskan oleh para ulama, wal faro'u awwalun nitaj. Faro' itu adalah anak pertama unta atau kambing pada zaman jahiliyah, atau istilah kita mungkin anak darah. Anak pertama dari domba, kambing, ayam, unta, burung itu disebut anak darah. Dan ini anak yang sangat diistimewakan. Kanu, kenapa diistimewakan? Karena kanu yuzabbihuna litawaqitihim. Anak darah dari binatang itu akan mereka sembelih, dipelihara, dan kemudian nanti akan disembelih untuk persembahan terhadap berhala-berhala. Darahnya dipakai memandikan berhala, kemudian dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Jadi kalau melihat dari sosialnya, ibadah sosialnya sama dengan kita, sama dengan kurban. Kita juga berkurban kan, darahnya tidak dibuang, dagingnya tidak dibuang. Dagingnya itu dibagi-bagikan kepada fuqara wal masakin, al-ghani wal mu'tar, kepada orang-orang miskin, baik orang-orang miskin yang meminta ataupun orang-orang miskin yang tidak meminta. Hanya kita darahnya tidak dipakai memandikan panitia. Panitia mandi sendiri saja pakai air, tidak harus mandi darah. Nah, tapi orang-orang jahiliyah karena menganggap ini darah istimewa, menganggap darah yang darah sembelihan dari al-faro ini darah taqarrub kepada Allah, maka kemudian mereka gunakan untuk memandikan berhala sebagai selamatan. Di kita juga ada dulu, kalau selesai membangun rumah baru, biasanya si pemilik rumah mencari ayam jantan hitam, kemudian disembelih, lalu darahnya diciprat-cipratkan ke setiap sudut rumah. Tadi normal.
supaya rumah itu tidak diganggu jin, supaya rumah itu tidak diganggu bala dan bencana. Kemudian dagingnya dipasak, disuguhkan ke Bunda Rama. Boleh nggak dimakan daging begitu? Tidak boleh gitu, Pak. Kalau menurut Al-Quran, daging persembahan hewan sembelihan yang tujuannya untuk sebagai persembahan itu masuk kepada uhilla lighairillah. Daging yang diihlalkan, yang diniatkan untuk persembahan sesuatu selain Allah, yang sampai sekarang masih tetap saja dipercaya. Begitu gedung baru selesai, memotong kerbau atau memotong sapi, lalu kemudian kepalanya dikubur, dagingnya dimarasak. Persembahan melalui pengaliran darah sampai sekarang pun masih marak terjadi. Dan di dalam pandangan Islam ini termasuk perbuatan musyrik. Dan si hewan itu termasuk uhilla lighairillah, yang diihlalkan untuk sesuatu selain Allah. Sementara perkara uhilla lighairillah itu termasuk salah satu dari 4 perkara yang diharamkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, atiro. Apa atiro itu? Wal atiro itu fil rajab. Atiro itu adalah binatang yang disembelih pada zaman jahiliyah tanggal 10 bulan Rajab. Mereka menamai dengan nama Rajabiyah sebagai taqarrub dan ibadah terhadap Tuhan mereka. Nah, ini cara mereka dalam memuliakan bulan Rajab. Kemudian bagaimana memuliakan dan menggabungkan bulan Rajab dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah? Menurut penjelasan Allah di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36, bahwa bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Haram dalam pengertian bulan yang sangat dihormati. Dalam arti bulan itu saking terhormatnya tidak boleh dinodai dengan perbuatan dosa-dosa. Hormati bulan itu dengan meningkatkan berbagai amal soleh yang biasa tidak dilakukan di bulan lain. Di bulan Rajab laksanakan. Yang biasa dilaksanakan di bulan lain biasa-biasa, pada bulan Rajab ditingkatkan. Setiap hari, setiap saat. Karena bulan Rajab ini termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahr. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Fi kitabillah, ini sudah tercantum dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi jumlah bulan ada 12 itu bukan sejak Nabi Adam diutus ke muka, bukan sejak Nabi Adam diciptakan, bukan sejak Nabi Isa lahir, bukan sejak Nabi Muhammad diutus atau hijrah dari Mekah ke Madinah. Adanya 12 bulan ini yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Makanya kalau kita melihat kalender-kalender, baik itu kalender Masihiyah, kalender Hijri, ada kalender Jawa, kalender Cina, kalau menghitungnya benar itu pasti tidak akan lebih dari 12. Tidak akan lebih dari 12 bulan, kecuali bulan gaji. Pertama ya gaji 13. Hari bulan apa amr 12 kan gaji jadi 13. Nah, tidak naon itu bukan karena salah perhitungan almanak. Minha arba'atul hurum,
dari 4 bulan ini ada 4 bulan yang dinyatakan haram. Ada 4 bulan yang sangat dihormati. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian berbuat dolim fihinna, pada bulan-bulan tersebut, anfusakum, terhadap dirimu sendiri. Yang dimaksud berbuat dolim di sini adalah jangan kamu melanggar hukum-hukum Allah, jangan berbuat dosa baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, berbuat dosa melanggar syariat, meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, atau dalam bentuk maksiat-maksiat, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk perbuatan zalim. Karena zalamu itu melakukan satu pelanggaran yang sudah jelas dilarang. Seperti kita dapat membaca dari doa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dan istrinya itu dilarang mendekati buah. Wala taqrabu wala taqraba hadhihi syajarah. Kalian jangan dekati buah ini. Kemudian oleh Nabi Adam bukan hanya didekati, tapi dipetik lalu dimakan. Dan kemudian dihukum oleh Allah. Diturunkan level. Yang asalnya di surga yang tinggi, diturunkan levelnya jadi surga dunia, surga dana, surga yang rendah. Tapi surga Nabi Adam tentu saja bukan surga yang akan dihuni nanti pada hari kiamat. Itu surga yang berbeda. Dan pada saat itu Nabi Adam berdoa atas perintah Allah, atas petunjuk dari Allah. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami zalim terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan Engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka pasti kami benar-benar termasuk orang yang merugi. Kenapa bahasanya dolamna, kami dolim? Karena Nabi Adam itu tahu ini itu dilarang. Tapi saking kuatnya godaan setan dan lemahnya iman Nabi Adam saat itu, akhirnya tergoda melakukan satu perbuatan dalam keadaan tahu perbuatan itu dilarang. Ini termasuk perbuatan zalim terhadap dirinya sendiri. Kata Allah, fala tazlimu fihinna, kalian jangan dolim di bulan-bulan haram ini, anfusakum, terhadap dirimu sendiri. Kalau kita membaca hadis, kalau kita membaca tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mencantumkan tafsir dengan mengutip hadis riwayat Imam Ahmad. An Abi Bakrah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi, dari Abi Bakrah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu haji wada, Nabi menyampaikan khutbah. Kata Nabi, ala inna zamana qad istadara kahiyatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Ingatlah, sesungguhnya zaman waktu itu berputar seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi, berputar di antara manusia. As-sanatu isna asyara syahran, satu tahun itu adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurumun, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dinyatakan haram. Salah satu mutawaliyah, 3 bulan posisinya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini berturut-turut. Yang tujuannya supaya kita bisa melaksanakan ibadah haji dengan diharamkan
3 bulan ini agar kita bisa melaksanakan ibadah haji. Dzulqa'dah itu waktu keberangkatan, supaya tidak ada gangguan, halangan, rintangan dalam perjalanan. Kemudian Dzulhijjah itu waktu pelaksanaan. Lalu Muharram, boleh jadi masih ada orang yang pulang. Wa Rajab Mudhar, dan Rajab Mudhar. Bulan Rajab Mudhar ini penisbatan kepada suku Arab Mudhar sebagai bentuk penegasan bahwa suku Arab Mudhar itu sangat mengakui kehormatan bulan Rajab ini. Allati baina Jumadai wa Sya'ban, yang posisinya berada di antara dua Jumat, maksudnya Jumadil Ula dan Jumadis Sani, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Nah, ini dijelaskan. Jadi yang disebut arba'atul hurum, 4 bulan yang haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Lalu Nabi melanjutkan lagi khutbahnya, summa qala ayyu yaumin hadza, ini hari apa? Qulna, kami menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Tentu saja hanya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nah, para sahabat tidak berani menjawab karena khawatir Nabi akan memberi nama hari itu dengan nama yang lain. Dalam hadis ini disebutkan fasakata hatta donanna annahu sayusammihi bi ghairi ismi. Nabi diam, para sahabat diam sampai kami menduga Nabi akan memberi nama dengan nama lain di hari ini. Kata Nabi, alaysa yaumun nahr, bukankah hari ini hari nahar, hari penyembelihan kurban? Qulna bala, betul ya Rasul. Summa qala ayu syahrin hada, ini bulan apa? Qulna, kami menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, tentu Allah dan Rasul yang lebih tahu. Fasakata hatta donana annahu sayusammihi bi ghairi ismi, dan lagi-lagi beliau diam seolah-olah sehingga kami menduga akan memberi nama dengan nama yang lain. Kata Nabi, alaysa Dzulhijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna, para sahabat menjawab, benar. Summa qala ayyu baladin hada, ini bulan apa? Qulna, lagi-lagi kami berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Fasakata hatta dhanana annahu sayusammihi bi ghairi ismi, dan Nabi diam hingga kami menduga akan memberi nama dengan nama lain. Lalu dilanjut lagi, qala alaisatil balad, bukankah negeri ini negeri Mekah, tanah haram? Qulna bala, kami menjawab benar. Nah, kemudian apa kata Nabi? Fa inna dima wa amwalakum wa amradakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada. Sesungguhnya darah kamu, harta kamu, kehormatan kamu diharamkan seperti haramnya hari ini. Jadi hari ini tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu adalah termasuk hari yang haram. Fi syahrikum hadza, di bulan ini, di bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, di negeri ini, yaitu di negeri Mekah. Jadi di samping Nabi SAW menjelaskan tentang apa saja yang disebut bulan haram. Bulan haram itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kemudian Nabi juga menjelaskan apa saja yang diharamkan di bulan haram, wabil khusus di tanah haram. Yang diharamkan di tanah haram, diharamkan mengalirkan darah, mengganggu harta, mengganggu kehormatan, darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin haram diganggu, seperti haramnya melakukan pelanggaran pada hari nahar di bulan Dzulhijjah di tanah haram di kota Mekah. Nah, lalu saya baca tafsir dari Imam Al-Qurtubi. Kenapa Allah mengharamkan 4 bulan? Kenapa tidak semua bulan diharamkan? Khassallahu ta'ala al-arba'atal ashhur al-hurum bizikri. Allah mengkhususkan penyebutan bulan
Wa naha 'anil zulmi, dan Allah melarang berbuat zalim di bulan haram ini tasyrifan laha, sebagai bentuk penggoyaan terhadap bulan ini. Wa in kana manhiyan anhu fi kulli zaman, walaupun sebenarnya berbuat zalim itu dilarang di setiap waktu. Apakah dengan diharamkan berbuat zalim di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, kalau di bulan Ulul boleh enggak? Tetap tidak boleh, Pak. Tapi berbuat dosa di bulan-bulan haram, dosanya meningkat. Dan sebaliknya juga beramal soleh, melakukan amal-amal kesolehan di bulan haram, pahalanya meningkat. Kenapa? Yaitu terserah Allah. Terkait dengan konsekuensi larangan berbuat dosa di momen-momen lain, dapat dianalogikan ke surat Al-Baqarah ayat 197. Salah satu di antara yang dilarang dilakukan oleh para jamaah haji, kata Allah, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fala rafasa, tidak boleh rafas. Rafas itu berbicara kotor, berbicara jorok, berbicara porno. Wala fusuq, dan tidak boleh berbuat fasik. Wala jidal, dan tidak boleh berbantah-bantahan. Yang dimaksud jidal, larangan jidal di sini adalah berbantah-bantahan tanpa ilmu, mujadalah tanpa ilmu. Tapi kalau berbantah-bantahan dengan ilmu itu tidak masalah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan yang lebih baik, artinya argumentatif, bukan saling tuduh, saling sorot tanpa mengeluarkan alasan yang menjadi ilmu. Itu tidak boleh. Kapan? Fil haji, pada saat beribadah haji. Tidak boleh rafas, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal ketika sedang melaksanakan ibadah haji. Bagaimana kalau sudah selesai? Boleh nggak rafas? Ya, tetap tidak boleh ya. Tapi kenapa larangan ini dihususkan saat haji? Karena dosanya lebih besar. Berbuat rafas, berbicara kotor, jorok, porno, bersikap tidak senonoh, berbuat fasik, jidal di saat haji, dosanya lebih besar daripada di luar ibadah haji. Wa in kana manhiyan anhu fi kulli zaman. Walaupun pada dasarnya hal itu dilarang di setiap waktu. Nah, kemudian saya baca juga tafsir dari Imam Ibnu Katsir. Dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran, dan selanjutnya sampai fala tadlimu fina anfusakum. Janganlah kamu mendolimi diri-dirimu sendiri fi kulli hinna. Maksudnya pada setiap bulan itu, pada seluruh bulan itu, summah taso min dzalika arba'ata ashhur. Kemudian Allah mengkhususkan dari 12 bulan itu arba'ata ashhurin, 4 bulan, faja'ala hunna haraman, lalu kemudian menjadikan 4 bulan itu sebagai bulan suci. Wa azamahuma tahunna, dan Allah mengagungkan kesuciannya. Bagaimana? Wa ja'ala dzamba fihinna a'zam. Allah menjadikan dosa-dosa yang dilakukan di bulan haram, di 4 bulan haram ini a'zam, dosanya lebih besar. Nggak bohong. Kalau nggak bohong di luar haram, dosa. Di bulan haram lebih dosa. Kemudian gibah di luar haram tetap dosa. Di luar haram aqdam, dosanya lebih. Di dalam bulan haram aqdam, dosanya lebih besar. Dan sebaliknya wal amalus saleh, demikian juga amal saleh. Allah Maha Adil. Bukan hanya dilipat gandakan dosa, dilipat gandakan juga pahala. Di Arab ketika di tanah haram, bukan hanya dilipat gandakan pahala, kalau berbuat dosa juga berlipat. Wal amalus saleh wal ajra aqdam,
Demikian juga orang yang melakukan amal-amal soleh, wal ajro aqdam, pahalanya akan lebih besar. Nah, maka di bulan Rajab ini kita dianjurkan oleh Allah, dicontohkan oleh Nabi untuk meningkatkan amal-amal soleh dan lebih berhati-hati menjaga diri dari perbuatan maksiat. Kemudian penjelasan Qatadah ini lebih lengkap. Kata Qatadah, "Fala tadlimu fihi anfusakum." Janganlah kamu mendolimi dirimu sendiri. Inna zulma fil asrul haram aqdamu khati'atan wa wizran. Karena berbuat dolim pada bulan haram, dosa dan kesalahannya lebih besar. Minal zulmi fi masiwa, daripada berbuat dolim, berbuat dosa di selain bulan haram. Wa in kana zulmu ala kulli halin azimah, walaupun sebenarnya berbuat dolim, berbuat dosa setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan itu juga sama besar dosanya. Walakin Allah yu'azimu min amrihi ma yasha, akan tetapi Allah memperbesar urusannya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Qala, kemudian Qatadah menjelaskan lebih lanjut, innallaha safaya min khalqi. Sesungguhnya Allah telah memilih banyak pilihan dari kalangan makhluknya. Allah banyak menspesialkan makhluk-makhluknya. Di antaranya pertama, istofa minal malaikati rusula. Allah memilih dari para malaikat sebagai rasul, sebagai utusan-utusan. Di antaranya ada malaikat yang dipilih untuk menurunkan wahyu. Siapa? Malaikat Jibril. Pertanyaannya, kenapa malaikat Jibril? Apakah tidak ada malaikat lain? Ini termasuk min amrihi mayyasa, yang terserah Allah. Itu adalah karunia Allah. Fadlullah yu'tihi mayyasa. Allah memilih malaikat Jibril sebagai malaikat paling terhormat, sebagai malaikat paling mulia, sebagai malaikat yang paling dekat dengan Allah, sebagai rusul malaikat, pemimpinnya para malaikat. Ini min amrihi mayyasa, ini kehendak Allah. Kita tidak bisa mengganggu-gugat. Wa minan nasi rusulan, Allah juga memilih dari manusia seorang rasul, Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir. Kenapa Nabi? Kenapa Nabi Muhammad? Kenapa dari kalangan keturunan Ismail, tidak dari keturunan Ishak? Padahal sebelumnya nabi-nabi yang diutus itu kebanyakan dari keturunan Ishak, diutus dari bangsa Bani Israel. Tiba-tiba di akhir zaman Allah mengutus Nabi Muhammad. Ini juga min amrihi mayyasha, kehendak Allah. Dan itu kan yang digugat oleh orang Yahudi, sehingga menjadi alasan besar kenapa orang Yahudi tidak mau taat terhadap Nabi. Alasannya karena nabinya diutus dari bangsa Arab, bukan dari bangsa kami. Nah, ini berarti tidak menerima terhadap takdir Allah. Allah itu akan berkehendak sesuai kehendaknya. Kemudian wastofa minal kalami zikr, Allah juga memilih dari kalamnya, memilih kalamnya atau sebagai zikir, memilih Al-Quran. Allah memilih Al-Quran sebagai kalamnya. Kenapa Al-Quran? Itu min amrihi mayyasha. Wasfafa minal ardil masajid, Allah juga memilih dari bumi ini masjid-masjid. Di antaranya masjid-masjid yang dipilih oleh Allah sebagai masjid haram, sebagai masjid haram apa? Masjidil Haram di Mekah. Kemudian Masjidil Aqsa. Yang ketiga Masjid Nabawi, yang dipilih oleh Allah dari tanah yang ada di muka bumi, yang dijadikan masjid sebagai masjid haram, sebagai masjid yang mulia, yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh umat Islam untuk berkunjung
Dan ini disampaikan oleh Nabi, la tasyuddu rihal ilal masajid. Kamu jangan memberat-beratkan diri untuk berkunjung ke sejumlah masjid. Illa salasa, kecuali 3 masjid. Mana 3 masjid itu? 1 Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa, kemudian yang ketiga Masjid Nabawi. Kalau itu harus bersungguh-sungguh, harus nabung untuk bisa ruku, sujud, sholat di masjid tersebut. Jadi bapak ibu nabung, ada yang jual tanah, ada yang jual aset, ada juga yang haji kosasi, haji ongkosnya dikasih. Itu tujuannya apa? Kesana jauh-jauh untuk sholat. Maka ketika kita berangkat ke Mekah, ke Madinah, kemudian bisa berangkat juga ke Palestina, jangan menyia-nyiakan waktu untuk beribadah di dalam masjid. Karena jauh-jauh mengeluarkan banyak uang, tujuannya kita bukan untuk wisata, bukan untuk jalan-jalan, tujuannya untuk sholat. Ya, kalau sekali-kali jalan-jalan maka ya. Tapi jangan dijadikan jalan-jalan menjadi pokok. Kebanyakan kan jalan-jalanan pokok nanti. Dari di masjid mah eta teh sami we sareng di masjid Al-Mas'alul Haram kena jenuh mah, kena bosan. Ketika saya iktikaf juga 10 hari itu luar biasa itu. Menahan godaan ingin keluar masjid teh berat nah, karena memang kalau di dalam masjid mah khufat bil makani, ditutup dengan ketidaksenangan. Tapi jalan-jalan mah bisyahwat, ditutup dengan syahwat, kesenangan. Kemudian wastofa minas syuhur Ramadan. Allah memilih bulan untuk dijadikan bulan sahur, bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Kenapa tidak bulan Syawal? Kenapa tidak bulan Hulul misalnya? Nah, ini lagi-lagi min amrihi mayyasha, itu kehendak Allah. Demikian juga wal ashurul haram. Allah memilih bulan-bulan haram. 4 bulan. Kenapa bulan haram cuma Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab? Ini juga min amrihi mayyasha. Termasuk urusan Allah. Allah akan memilih sesuai dengan kehendak. Wasafa minal ayyam yaumul Jumu'ah. Dan Allah memilih sayyidul ayyam, rajanya hari dari hari-hari selama 1 minggu itu hari Jumat. Kenapa enggak Sabtu? Kenapa enggak hari Ahad? Ini juga termasuk min amrihi mayyasha, termasuk kehendak Allah. Wasafa minal layali lailatul qadri. Allah memilih hari, Allah memilih malam-malam istimewa. Dari sekian malam yang kita lalui, Allah memilih 1 malam istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa di malam itu? Ini kehendak Allah. Fa'azimu ma'azamallah. Maka oleh karena itu agungkanlah apa-apa yang diagungkan oleh Allah. Fa inna ma ta'zibal umur, fa inna ma ta'zibal umuru, fa inna ma ta'zimul umuru bima azamahu Allahu bihi inda ahli fahmi wa ahli aqli. Karena sesungguhnya pengagungan itu hanyalah kepada apa yang telah diagungkan oleh Allah. Demikianlah menurut orang-orang yang berakal dan menurut orang-orang yang faham. Jadi bulan ini yang kita berada di dalamnya, yaitu bulan Rajab, termasuk bulan yang diperintah untuk diagungkan. Bagaimana cara mengagungkannya? Tentu saja cara mengagungkannya adalah seperti yang telah diperintahkan Allah dan Rasul. Kita tidak boleh kreasi, kita tidak boleh inovasi. Dan kalau kita merujuk kepada hadis-hadis yang sahih, pada dasarnya mengagungkan bulan-bulan haram ini adalah dengan meningkatkan amal-amal soleh yang telah kita lakukan. Misalnya sholat wajib ditingkatkan, yang biasanya diakhirkan sekarang di awal waktu. Yang biasanya sholat sendirian sekarang ditingkatkan, setiap waktu melaksanakan sholat berjamaah.
Kemudian juga saum-saum sunnah yang biasa ditinggalkan di bulan haram ini dilaksanakan. Sedekah yang biasa ditinggalkan dilaksanakan. Yang biasa sedekah kecil rasa nama 2.000 atau yang 20.000 meningkat di bulan ini. Kenapa? Karena pahala amal soleh di bulan ini akan dilipat ganda. Demikian juga dosa-dosa ditahan di bulan ini. Jangan menodai bulan ini dengan perbuatan dosa-dosa, karena dosa-dosa pun akan dilipat gandakan dosanya. Kenapa? Min amrihi mayyasha. Ini kehendak Allah. Nah, memang banyak kalau kita melihat hadis, ada amalan-amalan khusus yang biasa dikerjakan oleh kaum muslimin di bulan Rajab ini. Di antaranya sering terdengar rangkaian doa antara bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Dan ini juga cukup banyak riwayatnya, yaitu doanya insyaallah Bapak Ibu sudah hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi seolah-olah minta keberkahan hanya di 3 bulan ini, di bulan Rajab, nanti di bulan Sya'ban, dan kemudian minta disampaikan ke bulan Ramadan. Ini riwayatnya cukup banyak, seperti terlihat oleh Bapak Ibu, ini sumber-sumbernya. Tapi setelah diteliti ternyata hadis yang berkaitan dengan doa khusus bulan Rajab itu kedudukannya dhaif dan tidak dapat dijadikan hujjah untuk diamalkan. Kemudian ada lagi yang melaksanakan saum. Bahkan saum ini dilaksanakan dengan rangkaian sholat. Ini diantaranya terdapat hadis yang cukup panjang, dikatakan ma min ahadin yasumu yaumal khamis awwala khamisin fi Rajab. Tidak ada seorang manusia yang saum pada hari Kamis di awal Kamis bulan Rajab, summa yusalli fima bainal maghrib wal atamah, kemudian salat di antara maghrib dan isya, yakni al-lailata Jumat, yakni salat malam Jumat. Berapa rakaat? Sintai asyrata rakaat, 12 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin, yang membaca dalam setiap rakaat Fatihatul Kitab marratan, surat Al-Fatihah 1 kali, Inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali, Qul huwallahu ahad 12 kali. Ulah kerok. Yafsilu baina kulli raka'atain bi taslimatain, memisah antara 2 rakaat dengan salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 12 rakaat. Fa idza faragha minas shalah, bila selesai salat, salli alayya 70 marrah, bersolawatlah kepadaku 70 kali, yaitu membaca Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali, Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali. Summa yasjudu, kemudian sujud. Fayaqulu fi sujudihi, lalu membaca dalam sujudnya Subuhun qudusul rabbul malaikati waruh, berapa? 70 marrah, 70 kali. Kuma gitu nah. Jadi enggak mau itu tak dipencetan atau di pempas gitu. Aduh, repotnya. Summa yasjudu saniyah, lalu sujud kedua. Fayaqulu misla ma qala fi sajdatil ula, lalu melakukan seperti di sujud pertama tadi. Di sujud pertama tadi baca Subuhun qudusul rabbul malaikati waruh 70 kali, baca Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul hakim 70 kali. 70 kali 70. Summa yas'alullah hajatah, lalu mohon kepada Allah kebutuhannya. Fa innaha tuqdu, pasti dikabulkan. Nah, biasanya yang melaksanakan sholat ini nu aragun hutang itu. Kayak kabayar hutang dijamin langsung terbayar. Qala Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang berada dalam genggamannya, ma min abdin wala ummah shalah hadis salat
tidak ada seorang hamba atau umat yang melaksanakan sholat Rajab ini illa ghafarallahu lahu jami'a dzunubi, kecuali diampuni seluruh dosanya. Wa in kana misla jabalil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih ombak di lautan. Wa ada di waraqil asjar, dan dosanya sebanyak daun-daun yang ada di dunia ini. Wa syafa'a yaumal qiyamah, dan dia akan dapat memberi syafaat pada hari kiamat fi sab'i mi'ati min ahli baiti, kepada 700 keluarga. Waduh, luar biasa. Dengan sholat Rajab, orang yang sholat Rajab bisa memberi syafaat 700 keluarga. Fa idza kana fi awalil lailati fi qabri, jika dia masuk malam pertama di dalam kubur, jaa sawabu hadhihi shalah, maka pahala sholat Rajab akan datang. Fayujibuhu biwajhil balik, dia datang dengan wajah yang berseri, walisan dengan lisan yang manis. Fayaqul lahu habibi absyir, wahai kekasihku berbahagialah. Faqad najauta min kulli syiddah, Anda sudah selamat dari segala kesulitan, segala kepayahan. Fayaqulu man anta, maka orang yang sholat Rajab ini akan bertanya, Anda siapa? Fa wallahi ma ra'aitu wajhan ahsana min wajhik, demi Allah aku belum pernah melihat wajah setampanmu, secantikmu, segantengmu. Wala sami'tu kalaman ahla min kalamik, aku belum pernah mendengar kata-kata semanismu, semanis kata-katamu. Wala syamamtu raihata atyaba min raihatik, aku belum pernah mencium wangi sewangi kamu. Fayaqulu, maka sholat Rajab akan berkata kepada si hamba itu, ya habibi, wahai kekasihku, ana sawabus sholat, aku adalah pahala sholat Rajab, allati sholaituha fi lailah kada fi syahri kada, yang kamu sholat di bulan ini, di malam ini. Ji'tul lailah la'aqdi hammak wa unisa wahdak warfa anta wahsyak, maka aku datang malam ini untuk menunaikan hakku, dan aku tidak akan meninggalkanmu sendirian, dan aku akan mengangkat derajatmu dan menghilangkan ketakutanmu. Fa idza nufikha fis-sur adatu fi yaumil qiyamah ala raksik, dan ketika nanti sangkakala ditiup saat dibangkitkan, aku akan menaungimu di atas kepalamu. Jadi ada naungan sholat Rajab. Wa absyir, dan berbahagialah kamu, fala ta'damal khair mim maulaka abadan, mim maulaka abadan. Bahagialah kamu, kamu tidak akan luput dari kebaikan dari kekasihmu selama-lamanya. Kabita bisa ya. Pemisohih mah, wah luar biasa ini pahalanya. Tapi ternyata hadis ini hadis palsu. Nah, ini kerjaan orang Yahudi sebenarnya. Jadi orang Yahudi itu banyak memproduksi hadis-hadis palsu yang tujuannya untuk menjauhkan umat muslim dari agama aslinya. Kita itu dirusak dari luar, dirusak juga dari dalam. Tapi sayangnya masih banyak saudara-saudara kita yang percaya kalau ini dari Nabi. Padahal ini kalau ditelusuri, ya, silakan ini dilihat di kitab Al-Maudu'at juz 2 halaman 124 sampai 125. Kemudian di kitab-kitab lain di sini ada rujukannya. Ini adalah hadis yang palsu. Kemudian masih banyak. Ini kalau saya tampilkan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang saum Rajab, zikir-zikir, kemudian sholat di bulan Rajab. Dan kita lihat pandangan para ulama saja. Komentar para ulama tentang keutamaan bulan Rajab dan saum khusus di bulan Rajab, pertama dikemukakan oleh Imam Ibnu Salah dan lainnya. Beliau mengatakan tidak benar adanya hadis sahih tentang saum Rajab, baik berupa larangan maupun anjuran. Yang kedua, kata Imam Ibnu Rajab, tidak sahih sedikit pun tentang keutamaan saum Rajab secara khusus, baik dari Nabi maupun dari para sahabatnya. Kata Abdul Rauf Al-Munawi mengatakan di dalam kitab As-Siratul Mustaqim dikatakan bahkan hadis-hadis yang dinyatakan datang dari Nabi tentang saum Rajab adalah dusta belaka. Kemudian yang keempat, Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab dikategorikan sebagai hadis batil, tidak mengapa diungkap dengan penjelasan kebatilannya agar umat Islam tidak tertipu dengan
hadis tersebut. Jadi kesimpulannya, tidak ada doa-doa khusus dan saum khusus, juga sholat khusus yang terkait dengan bulan Rajab. Perintah Allah, perintah Nabi meningkatkan amal soleh di bulan ini adalah amal-amal yang sudah biasa kita laksanakan, dan juga menghindar dari perbuatan dosa. Karena amalan di bulan Rajab pahalanya akan dilipat ganda, dosa juga akan dilipat ganda. Kenapa? Min amrihi mayyasha. Ini kehendak Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.